Perkenalkan, nama saya Theodore Saman Sulahya dengan NIM 2202 11060247 dan kelas A. Saat ini saya akan mengajarkan modul 3, modul praktikum sistem multimedia. Baik, saya akan share screen. Dan di sini sudah ada hasil codingan yang sudah saya copy paste. Di sini ada body seperti biasa. Bagian utama dari halaman HTML yang menampung semua konten yang terlihat oleh pengguna. Kemudian ada type class, container, sebuah elemen type yang digunakan untuk mengelompokkan konten dalam sebuah wadah dan container dengan kelas container. Biasanya digunakan untuk layout dalam framework CSS, Bootstrap agar konten teratur dan responsif. Kemudian ada form action. Elemen ini digunakan untuk membuat formulir atribut action menandakan URL dalam halaman yang akan menyimpan data ketika formulir ini disubmit. Karena action kosong, data formulir akan dikirim ke halaman yang sama. Kemudian ada div class full SM10. Bagian ini menggunakan Bootstrap create system dengan mendefinisikan bahwa konten ini di dalamnya akan memiliki lebar 10 kolom dan 12 total kolom pada perangkat kecil hingga menengah SM. Kemudian ada label form name, label untuk input nama atribut format. Ikan label dengan input file dengan ID atau name. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada input type text. Elemen input ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks, type teks pada ini untuk input teks biasa dan kelas form control ada kelas bootstrap memberikan daya tertentu ada input real profesional. Kemudian ada place scholar, name, teks yang akan tampil dalam kontak input sebelum pengguna mengetik sesuatu. Kemudian ada email input file, yang ini label untuk input email hasil output. Kemudian ada record menentukan bahwa pengguna harus mengisi email untuk dapat submit formulir. Nah, emailnya diisi yaitu untuk edo@agamain.com. Saya dapat submit. Kemudian ada password, input type password yang input untuk sandi yang akan menyembunyikan karakter yang dimasukkan. Ini untuk passwordnya 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada
Input jenis kelamin, dan elemen hub yang memungkinkan pengguna memilih satu dari beberapa pilihan. Opsi yang bisa dipilih pengguna dalam hal ini ada dua pilihan untuk pria dan wanita. Pria dan wanita. IDJK menetapkan ID untuk demensia sehingga bisa dihubungkan dengan label. Nah ini contoh hasil outputnya. Kita bisa pilih ya ada pria ada wanita. Kemudian yang terakhir button take submit. Yang ini tombol yang mengirimkan data dan formulir ke server ketika diklik. Setelah mengisi nama, email, dan juga password, kemudian jenis kelamin, kemudian kita kirim submit atau kirim, otomatis akan dikirim ke server yang sudah terhubung. Kemudian di sini ada tambahan footer, elemen HTML yang digunakan untuk menampilkan informasi bagian bawah halaman. Biasanya untuk copyright, informasi kontak atau penjelasan singkat seperti nama dan email. Saya menaruh nama saya yaitu nama saya itu Dosa Muslahea dengan NIM 202 106 Kemudian setelah itu kita akan mengupload file ini ke hasil percobaan praktikum modul 3 ini ke dalam hosting. Nah, di sini saya menggunakan hosting Infinity Tree. Nah, karena saya sudah membuat akun, kemudian saya sudah upload hasil hosting hasil web modul praktikum 3 tadi di sini. Langsung saja kita Ctrl C, kemudian kita cari modul 3.html, kemudian enter. Nah, otomatis kita akan bawa ini untuk halaman sebelumnya, ini masih offline. Kemudian hasil input tadi sudah online ya atau dipublikasi di hosting. Hasil inputannya sudah keluar hasil URL. Jadi kita mengklik URL itu akan otomatis terarahkan di ini, di web yang tadi sudah saya buat. Kemudian kita tinggal isi nama, file, password, dan tentunya ada input jenis kelamin, pria maupun wanita. Kemudian submit. Untuk nama saya itu Dosa Muslahaya dan ini 21110900247. Eh, Tambah footer di bagian coding tadi. Demikian, sekian terima kasih penjelasan dari saya modul 3 ini. Sekian dan terima kasih.